Selamat pagi, shalom bagi kita semua jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saya Pikaris Ciapta Kristani, Pikaris Resort Purukcahu. Pada pagi hari ini membawa kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan sesuai dengan Almanak GKE yang diambil dari Lukas pasal yang ke-11 ayat yang ke-53 sampai dengan pasal yang ke-12 ayat yang ketiga. Sebelum bersama-sama membuka, membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita merendahkan hati, kita bersatu hati di dalam doa. Bapa yang kekal, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, Bapa yang selalu menyertai, memberkati, dan Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Kami bersyukur atas berkat kemurahan Tuhan bagi kami hingga pada pagi hari ini. Kami masih dimampukan dan dikuatkan menjalani kehidupan kami. Dan kami masih diberikan kesempatan untuk menghitung hari-hari kami. Kami juga bersyukur hingga pada saat ini kami masih dapat mendengarkan firman Tuhan yang hidup. Dan saat ini juga kami akan bersama-sama merenungkannya. Kuasai hati, pikiran, dan pendengaran kami ya Tuhan, agar firman-Mu tidak hanya berlalu begitu saja, melainkan dapat menjadi perisai dan benteng bagi kehidupan kami. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nas yang menjadi dasar perenungan bagi kita pagi hari ini diambil dari Lukas pasal yang ke-11 ayat yang ke-53 sampai dengan pasal yang ke-12 ayat yang ketiga, di mana ada dua perikop. Perikop yang pertama, Yesus mengencam orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Perikop yang kedua, pengajaran khusus bagi murid-murid. Setelah Yesus berangkat dari tempat itu, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi terus-menerus mengintai dan membanjirinya dengan rupa-rupa soal. Untuk itu mereka memancingnya supaya mereka dapat menangkapnya berdasarkan sesuatu yang diucapkannya. Sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar. Pertama-tama kepada murid-muridnya, katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Tidak ada suatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada suatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Karena itu apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan apa yang kamu bisikkan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Ibu bapa yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus menghadapi serangan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang berharap menemukan sesuatu dari Yesus yang bisa digunakan untuk menyerang dia. Dalam perikop ini, orang Farisi lebih lanjut berharap bahwa mereka dapat mengumpulkan semua jenis bukti, sehingga semua saksi bersama-sama menghakimi Yesus yang membawa berbagai ancaman bagi mereka. Kenyataannya dalam kehidupan kita sehari-hari, di lingkungan kerja, hal ini termasuk biasa ditemui. Ada beberapa orang sengaja mendekati Anda, mendekati kita, berdamai dengan Anda. Sebenarnya mereka hendak mencari berbagai bukti kesalahan Anda, agar di waktu yang tepat mereka akan menyerang Anda. Yesus juga hidup di bawah tarikan tegangan seperti ini. Jelas bahwa dia adalah anak Allah, dan dia tidak peduli dengan segala macam keburukan dan kenajisan dunia, terutama mereka yang hanya bisa menipu dunia dan orang yang tidak belajar kemampuan apapun dan bermakai berbagai gelar sebagai mahkota, lalu berpikir bahwa dengan begitu mereka dapat memanggil angin dan hujan.
dan mereka akan dikagumi oleh dunia. Lalu siapa tahu Yesus pada perjamuan ini menegur ketidakbenaran mereka, mengatakan bahwa mereka berbeda di dalam dan di luar, dan bahkan menegur mereka karena mereka diperhitungkan ke kepala mereka atas dosa mencelakai para nabi sejak zaman penciptaan dunia. Ironisnya, kepribadian mereka yang telah mati rasa rohaninya, mereka seperti tidak punya reaksi atau tidak bisa introspeksi diri sendiri, hanya mengikuti sifat jahat yang mendesak Yesus untuk mengatakan lebih banyak kata-kata yang dapat digunakan sebagai bukti kesalahannya. Ibu bapa yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang dapat kita pelajari dari bagian ini? Pesan yang dapat menjadi perenungan bagi kita. Hal ini menjadi peringatan bagi kita orang percaya dalam kehidupan kerohanian kita. Tuhan tidak senang dengan kepura-puraan dan kemunafikan. Ia ingin kita menjadi orang yang sederhana, orang yang berlaku wajar. Tuhan menginginkan kita menjadi manusia rohani yang berkenan kepada Allah Bapa dan juga mengasihi sesama dengan murni. Mengapa Tuhan Yesus mengumpamakan kemunafikan? Orang Farisi sama seperti ragi. Karena sifat munafik itu seperti ragi yang gampang menulari dan pada akhirnya merusak karakter orang lain. Sebagai pemimpin agama yang memiliki otoritas, mudah sekali bagi mereka untuk menyalahkan otoritas itu dengan menipu para pengikutnya, dan pada akhirnya pada pengikut itu pun ikut bertindak munafik. Peringatan Yesus ditunjukkan kepada para murid, berarti juga itu ditunjukkan kepada kita sekalian. Bisa jadi kita pun tertular kemunafikan orang-orang Farisi yang mementingkan penampilan, yang mementingkan diri sendiri. Bisa jadi kita melakukan hal tersebut karena takut dikucilkan atau bahkan mendapat aniaya. Ingat, bila kita terseret kepada kemunafikan, bukan hanya diri kita yang dirugikan, orang-orang yang berada di sekeliling kita, yang mempercayai kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus akan ikut tersandung. Amin untuk firman Tuhan. Kita bersatu hati di dalam doa, kita menaikkan doa syafaat. Ya Allah Tuhan kami, tak henti-hentinya kami bersyukur karena kami percaya Engkau Allah yang baik. Terima kasih atas anugerah kasih setia Tuhan yang selalu Engkau berikan bagi kami hingga pada saat ini. Baik hidup napas hidup yang masih Engkau percayakan bagi kami. Sungguh kami berterima kasih dan kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Saat ini kami bersama berdoa. Jemaat memadukan iman harap kami kepadamu. Kami memohon ampun atas dosa kesalahan kami ya Tuhan. Layakkan kami menyampaikan setiap permohonan kami. Ya Allah Tuhan yang Maha Pengasih. Pandemi ini telah mengubah banyak hal di dalam kehidupan kami, keseharian kami, membiasakan kami beraktivitas dalam keterbatasan sosial dan virtual kami. Kami akui semua itu berat bagi kami ya Tuhan, tetapi kondisi saat ini mengharuskan kami untuk tetap menjalaninya. Jaga dan lindungi kami ya Tuhan, agar kami tetap terjaga di dalam perlindungan Tuhan. Pada saat ini kami berdoa khusus bagi jemaat BIHA. Kiranya Engkau memberkati dan menyertai jemaat ini. Jauhkan mereka dari segala yang buruk datang menghampiri kehidupan mereka. Berikan hikmat, akal budi, pengertian bagi setiap pribadi mereka. Aktivitas tanggung jawab mereka boleh Tuhan berkati dan berikan berkat anugerah di setiap kehidupan mereka yang hanya berasal daripada Tuhan. Berkati setiap tugas dan pelayanan yang boleh mereka lakukan
dalam memberitakan Injil bagi sesama, gereja mereka dan setiap program yang telah mereka rencanakan bersama. Jauhkan dari perselisihan, melainkan eratkan mereka dengan tali kasih persaudaraan antara mereka. Ini harapan kami, harapan dan doa kami ya Tuhan. Kiranya setiap kata yang keluar dari mulut kami seturut dengan kehendak Tuhan, dan kehendak Tuhanlah yang jadi atas kami, bukan kehendak kami manusia. Ini doa kami ya Tuhan. Doa ini kami akhiri dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.